Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Acara Zoom meeting kita akan segera dimulai. Dipastikan untuk suara dibicara terlebih dahulu ketika bicara berbicara. Terima kasih. Ini kan koneksi itu. Kita akan mulai 1 menit lagi Bapak Ibu. Dipastikan sekali lagi diingatkan untuk suara dibisukan terlebih dahulu ketika pembicara sedang berbicara. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Tanya dulu terdengar bagus. Apakah suara terdengar jelas Bapak Ibu? Terdengar Jelas. Yang terhormat Pak Haji Wijaya MPD selaku Kepala SMLT IGM Palembang beserta wakil, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMLT IGM Palembang yang hadir pada Zoom hari ini, serta kami ucapkan selamat datang kepada orang tua wali siswa kelas 12 pada kegiatan kita pada hari ini. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan dalam mengikuti Zoom. Dan salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara pada hari ini akan membacakan susunan acara Zoom meeting kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, kata sambutan kepala sekolah, pemaparan dari waka kurikulum, dan diakhiri dengan tanya jawab. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala SMLT IGM Palembang, Bapak Haji Hadi Wijaya MPD. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Miss Kia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang hadir pada Zoom, terutama wali kelas,
juga guru BK, dan yang kami hormati serta kami banggakan orang tua atau wali siswa-siswi SMA LTI IGM kelas 12. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga aktivitas kerja dengan baik. Salawat dan salam tidak lupa kita persembahkan pada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua juga termasuk umatnya yang selalu setia mengikuti ajaran beliau hingga yaumil akhir. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak dan Ibu yang hari ini menyempatkan diri untuk hadir walaupun pertemuan ini masih dalam Zoom ya, dalam keadaan di MLT IGM. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari pertemuan kita pada hari ini dalam rangka membicarakan dan menginformasikan siswa yang eligible di tahun pelajaran 2024-2025. Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih menyempatkan diri. Kami yakin dan percaya bahwa kesibukan Bapak Ibu lebih banyak lagi dan luar biasa daripada kami Bapak Ibu guru yang ada di sini. Tetapi alhamdulillah pagi ini kami lihat semua hadir ya dari semua yang kita undang dan mudah-mudahan ini merupakan bagian dari kebersamaan kita sudah disudah Bapak dan Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kami berkali-kali menyampaikan di beberapa pertemuan, mungkin awal perjumpaan kita atau mungkin juga hari ini pada saat mensosialisasikan siswa yang eligible, kami sampaikan bahwa jalur masuk PTN ini juga bervariasi ya, bermacam-macam dari mulai SNBP yang nanti akan kita lewati, lalu nanti ketika anak tidak masuk jalur SNBP, anak juga akan melalui jalur tulis atau UTBK, termasuk nanti jalur mandiri. Nah, di seperti ini kami akan SMA, LTI, GM dari tahun ke tahun, alhamdulillah memiliki lulusan yang cukup membanggakan karena adanya peningkatan-peningkatan yang menurut kami juga luar biasa. Ini juga bukan hanya kerja keras Bapak Ibu guru atau juga kerja keras semua Bapak Ibu anak-anak dalam rangka persiapkan diri menuju ke perguruan tinggi yang anak-anak impikan. Maka ini merupakan satu hal yang sangat membanggakan bagi kami tentunya karena dari apa yang sudah kami hasilkan Bapak Ibu di tahun 2022 misalnya kami hanya meluluskan 40% gitu ya, walaupun sebelumnya juga tinggi, menurun di 42% anak-anak yang masuk perguruan tinggi dengan jumlah siswa kita yang memang tidak banyak. Dan di 2023 sejak kita menjadi sekolah penggerak, alhamdulillah peningkatannya cukup signifikan. Jadi kerja keras ini yang kami harapkan nantinya kepada Bapak dan Ibu, kepada Ibu guru, Bapak guru, serta kami semua yang ada di sekolah untuk bagaimana bisa meningkatkan persentase dari keberhasilan anak-anak menuju perguruan tinggi ini. 2023 kita mencapai 72,6% yang masuk ke perguruan tinggi di berbagai perguruan baik di Indonesia bahkan di luar negeri. Dan di 2024, alhamdulillah juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 72,6% menjadi 80,56%. Dan ini merupakan kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami tentunya, dan kami yakin serta percaya Bapak dan Ibu sebagai orang tua pun tentu akan bangga. Nah, PR kita bersama adalah di tahun 2025. 2025 ini tentu adalah anak didik atau putra-putri Bapak dan Ibu yang saat ini sedang mengikuti Zoom. Nah, ini PR besarnya bahwa 2025 kami pernah datang ke SMA Negeri 1 Babakan Madang Bapak Ibu di Bogor. Mereka adalah sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi sekolah penggerak angkatan pertama ketika meluluskan anak-anak untuk menuju ke PTN, ternyata mereka mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bukan mengalami kenaikan, tetapi justru
mengalami penurunan yang cukup signifikan. Maka kepala sekolahnya sampai bilang bahwa mereka dibully habis-habisan Bapak Ibu. Dibully di media sosial. Kenapa kok ini program sekolah penggerak apa istimewanya gitu ya? Apa yang menjadi keistimewaannya? Nah, di tahun pertama Bapak Ibu, tahun kedua yang tadi saya sebutkan, maka ini adalah tahun ketiga. Tahun ketiga lulusan kita dari sekolah penggerak, termasuk juga lulusan ketiga yang nantinya akan menunjukkan prestasi atau serta persentasenya ini apakah nanti meningkat atau tidak. Nah, maka ini yang kami harapkan, yang akan kami informasikan kepada Bapak Ibu semua, hal-hal yang berkenaan ini. Karena SMLT IGM, Alhamdulillah mendapatkan kuota 40%. 40% dari seluruh total jumlah siswa yang ada di kelas 12. Dan ini dikarenakan akreditasi kita yang mendapat nilai A. Tapi kalau mendapatkan nilai B tentu persentasenya lebih sedikit lagi. Hanya 25% yang diberikan kesempatan untuk eh, mengikuti jalur atau tes SNBP ini. Bahkan yang dapat nilainya akreditasi C itu lebih kecil lagi Bapak Ibu. Hanya 5% saja dari jumlah kelas 12 yang akan diikut sertakan pada jalur SNBP. Nah, maka kesempatan emas ini 40% dari 80 siswa kita angkatan ini di kelas 12 ini sebanyak 32 orang. 32 orang ini kalau belajar dari tahun yang lalu Bapak Ibu memang hampir rata-rata semuanya jalur SNBP ini tidak semua. Jadi juga jangan berpikir nanti ketika sudah kita masukkan 40% yang kita ajukan akan lulus semua, tidak juga. Maka inilah PR kita bersama Bapak Ibu, berdoa bersama, berikhtiar bersama supaya 32 ini maksimal masuknya. Karena tahun lalu hampir rata-rata ini tahun lalu kita hanya 38,2% Bapak Ibu, hanya 13 orang saja. Tapi ini 3 orang itu karena jumlah kita yang sedikit. Kalau dibandingkan dengan negeri yang siswanya sampai 400, 300, tentu jumlah mereka jauh lebih banyak secara hitungan-hitungan jumlah. Tapi secara hitungan persentase hampir semuanya merata. Jadi hampir semua merata 35 sampai 40% itu hampir rata semuanya di perguruan tinggi yang mereka impikan. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang juga keberhasilan pada SNBP ini juga ditentukan oleh berbagai faktor. Jadi faktor-faktor inilah yang nanti juga kita akan jelaskan. Nanti Miss Muntas akan menjelaskan secara rinci kira-kira apa saja nih ketentuannya sehingga anak-anak kami, putra-putri kami ini menjadi eligible untuk tahun 2025 ini. Kemudian nanti kira-kira syarat daftarnya seperti apa ya untuk yang eligible ini. Kemudian pilihan prodinya sebaiknya seperti apa. Nah, kadang-kadang jatuh juga kita di pilihan prodi Bapak Ibu. Jadi pilihan prodi sebagaimana dulu pernah kami sampaikan untuk pilihannya pilihan ke satunya apa, pilihan keduanya apa. Ini juga akan menentukan tingkat keberhasilan Ananda pada PTN yang diimpikan. Termasuk juga kemampuannya. Tentunya yang tidak kalah penting karena akan diproses ya sesuai dengan kemampuan Ananda masing-masing. Jangan sampai nanti kemampuan anak ya tidak berimbang dengan apa yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu sebagai orang tua. Nah, ini yang tentu kami tidak inginkan. Sehingga yang sangat kami harapkan adalah pilihan orang tua ini sama dengan pilihan Ananda dan menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Ananda. Ini yang tingkat keberhasilannya biasanya lebih tinggi. Serta hal-hal lain Bapak Ibu nanti insya Allah nanti akan disampaikan oleh Miss Muntas secara detail di presentasi beliau sebagai penanggung jawab untuk kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, barangkali ini yang dapat kami sampaikan menghemat waktu ya dengan kesempatan yang ada. Silakan nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, di sini juga ada guru BK yang selalu membimbing anak-anak PTN apa yang bagusnya untuk kemampuannya, kemudian jurusannya apa saja yang kira-kira memungkinkan untuk kemampuan anak-anak, serta hal-hal lain yang bisa Bapak Ibu tanyakan nanti pada saat kita selesai presentasi dari Miss Muntas sebagai wakakurikulum. Kita akan lanjutkan dengan diskusi supaya informasi yang disampaikan hari ini menjadi informasi yang jelas, informasi yang dapat difahami, dan tinggal kita mengikhtiarkan hal lain sampai anak-anak diterima pada perguruan tinggi yang sama-sama kita impikan. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Kepada Allah juga kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Wijaya MPD yang telah menyampaikan sambutannya pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita ke paparan dari Wakakurikulum oleh Miss Muntas SPD. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Rizkia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semua. Bagi kita semua tentunya selamat siang. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, orang tua siswa yang terpilih menjadi siswa eligible di tahun 2025 saat ini. Untuk Bapak Ibu ketahui, hari ini juga di pertemuan daring ini ada siswa yang eligible kami minta untuk ikut join di Zoom meetingnya, biar nanti informasi yang disampaikan ke orang tua dan siswa bisa dipahami bersama. Kemudian selesai hari ini bisa didiskusikan, kemudian nanti ada tahapan-tahapan yang bisa dilalui oleh Bapak Ibu semua secara pasti. Dan pertemuan ini kami rekam Bapak Ibu, nanti linknya akan kami bagikan kepada Bapak Ibu semua dan siswa, sehingga nanti kalau ada yang terlewat ataupun yang tidak hadir, nanti bisa melihat ulang tayangan yang sudah kami rekam. Pada anak-anak semua kelas 12, silahkan dicek kehadiran orang tua siswanya. Kalau masih belum hadir, orang tuanya disilahkan dicolek untuk bisa langsung bergabung ya di link Zoom-nya. Baik Bapak Ibu, langsung saja izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait informasi tentang penerimaan mahasiswa jalur SNBP, jalur prestasi yang telah sedang berlangsung. Nah, bersama kami seperti yang disampaikan tadi ada guru BK Bapak Ibu yang sudah intens eh, berkomunikasi dengan anak-anak mulai dari kelas 10 ya, sehingga nanti kalau ada yang kurang-kurang dari saya, nanti ada guru BK yang bisa melengkapi. Baik Bapak Ibu, nah ini ketentuan SNBP 2025, bisa jadi di antara Bapak Ibu ada yang tidak berasal dari dunia pendidikan, sehingga kami masih harus menginformasikan ya tentang informasi ini agar Bapak Ibu punya wawasan atau pengetahuan yang dalam, sehingga memahami kenapa anak-anaknya terpilih Bapak Ibu. Jadi nanti ada namanya kurikulum di PDSS, dan ini eh, pusat data yang merupakan data prestasi dari siswa, di mana nanti seleksi anak-anak itu berdasarkan data di PDSS-nya, baik nilai rapot ataupun prestasi lainnya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, Bapak Ibu, sejak awal sekolah kita sudah akreditasi A sehingga memiliki kuota penuh untuk didaftarkan siswanya, yaitu 40%, sehingga 40% dari 80 orang yaitu 32 orang. Nah, untuk tahun ini ada tambahan peraturan di mana sekolah-sekolah yang menggunakan e-rapot diapresiasi, sehingga sekolah yang menggunakan e-rapot itu dapat tambahan kuota 5%. Sayangnya Bapak Ibu, sekolah kita karena kondisi sekolah tidak menggunakan e-rapot, maka kita tidak mendapatkan 5%. Tapi alhamdulillah anak Bapak Ibu yang sudah diundang, yang sudah terdaftar, termasuk 40% itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah ini rangkuman ya Bapak Ibu, kita punya 4 kelas. Kelas Selo Sumarjan ini kelas sosial, Sumitro ini kami nyebutnya lebih ke ekonomi, Matias Aruf ini anak-anak yang cita-citanya di teknik, Husin ini ada anak-anak yang cita-citanya di kesehatan dan sekitarnya ya, seperti pertanian dan lain sebagainya. 32 orang itu 40 dari 80 orang, dan kami membaginya rata Bapak Ibu karena menggolongkannya menjadi 4 bagian. Seperti halnya kurikulum seterdahulu ada IPA IPS, maka IPA-nya 40%, IPS-nya 40%, kami pun merata-ratakan atau meranking siswa secara adil, sehingga seluruh anggaplah jurusan ya, seluruh program-program itu mendapatkan jatah. Jadi adil ya, enggak misalkan didominasi oleh satu kelas, karena tentunya prestasi-prestasi dari setiap kelas ini beda-beda ya, tidak sama. Ada yang memang menonjol, ada yang sedang-sedang saja. Tetap saja kuotanya kami bagi rata menjadi 4 kelas.
Nah, berikutnya ini nama-nama mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua dan kami ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu yang anak-anaknya sudah berhasil setidaknya membuktikan selama 3 tahun ya capaian prestasinya, terutama di akademik nilai raportnya 1 sampai 5. Ada satu nama Bapak Ibu yang sudah memberi kabar mengundurkan diri ya, sehingga satu siswa dari nama ini tidak ikut pertemuan ini dan sudah kami coba gantikan dengan orang lain ya. Nanti fixnya tentunya setelah ini Bapak Ibu karena kami akan memberikan Bapak Ibu waktu untuk berpikir apakah akan mengambil jatahnya istilahnya atau tidak ya. Walaupun sudah ada yang memutuskan di awal karena sudah punya keputusan yang lain gitu ya tentang masa depan anaknya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya ini persyaratannya eh, seperti yang disampaikan, insya Allah sekolah punya NPSN, kemudian eligible-nya 40% itu ada di kita. Kemudian nanti ini yang saya bilang tadi, kita nggak masuk yang irapot sehingga tidak dapat tambahan 5%. Kemudian data siswa yang diisikan dalam PDSS hanya yang eligible saja. Jadi selebihnya Bapak Ibu dari anak-anak Bapak Ibu selebihnya itu sudah dipastikan mereka akan berjuang di jalur lain yaitu TBK ataupun mandiri. Dan bisa jadi kalau ada yang tidak lolos di jalur SNBP maka mereka tetap punya kesempatan untuk berjuang di jalur UTBK dan mandiri. Pemeringkatan siswa, nah ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Jadi kami memeringkatkan siswa berdasarkan prestasi akademik dan non akademiknya. Ya, akademiknya dilihat dari nilai rapot 1 sampai 5 dirata-ratakan dan seminggu yang lalu, pekan lalu di awal tahun belajar di semester genap, Bapak Ibu Wali kelas sudah mulai sibuk merekap nilai dan nilai yang direkap sama Bapak Ibu Wali kelas sudah divalidasi sama siswa. Sehingga kesalahan dalam ranking insya Allah tidak ada karena sudah sama-sama dikerjakan bersama ya, walaupun benar-benar dipenuhi oleh wali kelas, tapi siswa memvalidasi apakah rekapan wali kelasnya sudah benar atau tidak. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami juga melihat data siswa seperti prestasi non-akademik dan prestasi akademiknya dari sertifikat, menang lomba, dan lain sebagainya. Dan ini juga sudah kami rapatkan bersama, sehingga terpilihlah nama-nama yang dimaksudkan tadi, anak-anak Bapak Ibu yang masuk eligible. Berikutnya Bapak Ibu, pengisian data PDSS ini eh, sekolah harus memastikan bahwa data sekolah sudah benar dan insya Allah sudah kami pastikan benar. Kemudian ini pengisian data siswa kelas 12 yang eligible ke dalam PDSS dilakukan oleh kepala sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi kami Bapak Ibu sudah bertahun-tahun di sini yang mengurusi data-data PDSS adalah guru BK, sehingga nanti yang mengentry nilai rapot adalah guru BK, namun tetap nanti ada waktunya ketika sudah di-entry, siswa memvalidasi apakah data yang di-entry sama guru BK sudah benar atau tidak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, walaupun bukan siswa yang mengerjakan, guru, tapi kami melibatkan siswa terutama ketiga proses verifikasi ya. Jadi sebelum difinalisasi, siswa memastikan nilai yang di-entry oleh guru BK tidak ada yang salah. Sehingga nanti sampai akhir Bapak Ibu kalaupun lolos sampai tahap wawancara, kesalahan-kesalahan dalam pengentrian data nilai insya Allah tidak terjadi ya Bapak Ibu karena kami sudah sangat berhati-hati. Kemudian tahapan pengisian PDSS telah selesai jika sekolah berhasil mengunduh bukti finalisasi pengisian PDSS. Ya, ini salah satu tahapannya Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak Ibu, ini informasi yang hampir sama ya. Syarat untuk mendaftar SNBP tentunya harus menjadi siswa SMA tingkat akhir, memiliki NISN. Alhamdulillah tidak ada masalah mengenai NISN. Kemudian ada nilai raport tentu saja, memiliki prestasi Bapak Ibu. Nah ini ya bisa jadi ada beberapa anak Bapak Ibu yang tidak punya prestasi tapi tetap terpilih ya karena tetap menjadi yang terbaik gitu ya di kelasnya. Ya artinya nanti tinggal kita berusaha sekuat tenaga ya semaksimal mungkin walaupun bisa jadi prestasinya tidak menonjol namun tetap saja anak Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih. Kemudian memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN akademik dan vokasi Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ini yang penting untuk Bapak Ibu pedomani, yaitu bagaimana cara memilih program studi dan portofolionya. Yang pertama Bapak Ibu, siswa yang eligible, yang sudah terpilih ini, diizinkan memilih
program studi di PTN akademik dan atau PTN vokasi. Maksudnya ini bisa jadi yang stratanya S1 ataupun yang D3, ya, boleh. Tinggal lihat nanti daftar-daftarnya. Ini yang butuh pendalaman lebih dalam ya untuk melihat fakultas mana saja, prodi mana saja, termasuk nanti kuotanya ya, kemudian disesuaikan dengan cita-cita dan lain sebagainya. Nah, ini ada aturan berikutnya adalah setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi kami akan mendata anak-anak akan pilih apa nanti prodinya di fakultas mana, universitas mana, dan boleh memilih dua 2 PTN atau 1. Kemudian bagaimana aturannya? Dijelaskan di poin 3. Jika memilih 1 prodi, siswa dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Jadi kalau misalkan cuma mau pilih 1, fokus di 1 pilihan, maka tidak ada aturan harus memilih di mana lokasi berada. Jadi kalau di kita ini berarti harus milih Unsri ataupun UIN ya. Itu tidak ada aturan Bapak Ibu kalau mau pilih 1 saja. Jadi terserah mau di Jawa, mau di Papua, maupun di manapun terserah kalau misalkan hanya 1 pilihan. Namun berbeda kalau misalkan mau mencoba 2 pilihan ya, 2 keberuntungan. Maka kalau misalkan mau pilih 2, maka syaratnya salah satu program yang dipilih, prodi yang dipilih itu harus berada dengan provinsi yang sama yang ada di SML TGM ya. Jadi harus ada satunya itu di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, apa tadi ya itu ya, PTN ataupun PTN vokasi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini penting juga untuk diketahui, artinya harapan besar kami Bapak Ibu dalam memilih program studi, Bapak Ibu tidak hanya berdasarkan keinginan, tidak hanya berdasarkan cita-cita, harapan ya, ataupun harapan besar keluarga, tapi juga ada data-data yang Bapak Ibu pelajari sebelumnya. Di mana Bapak Ibu bisa melihat datanya, di situ ada tautan, di sana nanti akan ada daya tampung yang akan diterima dari setiap fakultas, setiap prodinya, sehingga Bapak Ibu bisa menakar ya, bisa menakar apakah walaupun takarannya bisa jadi tidak tepat, tapi setidaknya ada data yang Bapak Ibu lihat untuk tujuan yang dituju memungkinkan atau tidak. Karena bisa nanti Bapak Ibu sebelum bersaing dengan antar sekolah, kemudian antar provinsi ya, antar kota, anak-anak juga harus bersaing di antar siswa dalam satu sekolah. Bisa jadi ada pilihan yang sama ya dengan nilai yang tidak jauh berbeda, maka itu juga harus menjadi pertimbangan, menjadi strategi Bapak Ibu apabila Bapak Ibu memang berharap kesempatan emas ini bisa Bapak Ibu raih. Makanya Bapak Ibu untuk SNBP ini terkadang tidak ada yang bisa memahami ya. Ada kondisi siswa A, B yang lulus, yang A yang padahal akademiknya jauh lebih baik. Mungkin ada hal-hal lain yang kita tidak pahami. Namun kita tetap harus memaksimalkan usaha, yaitu dengan menyusun strategi yang paling baik ya, dengan data-data yang ada tentunya. Nah, nanti Bapak Ibu ada jurusan-jurusan tertentu yang dipilih oleh siswa bisa jadi, tapi kami tidak bisa memastikan, tergantung ya, tergantung dari pihak fakultas dan prodinya apakah membutuhkan portofolio atau tidak. Ada 11 macam portofolio seperti yang ditayangkan, dan ini nanti hanya prodi-prodi tertentu Bapak Ibu ya yang membutuhkan portofolio, dan ketika anak Bapak Ibu memilih ini maka harus menyiapkan portofolionya, dan biasanya kalau misalkan memang harus begini akan dibantu sama guru BK. Nah, berikutnya Bapak Ibu, prinsip dan tahap seleksi serta sanksi. Nah, ini penting Bapak Ibu buat kita ketahui. Prinsip dari seleksi jalur SNBP yang pertama, mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas secara akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lainnya. Jadi ini pertimbangan mereka menerima mahasiswa baru, jalur SNBP tentunya mereka berharap yang benar-benar berkualitas ya Bapak Ibu, karena seleksinya hanya berdasarkan data. Data yang diterima, kalaupun ketemu nanti itu sudah hampir lebih dari separuh perjalanan ketika wawancara ya, hanya sekedar validasi saja. Kemudian Bapak Ibu, ini yang penting, pihak universitas pasti memperhitungkan rekam jejak kinerja sekolah. Maka Bapak Ibu, kami selalu mencoba merawat ya alumni-alumni SML TGM yang ada di universitas-universitas. Kami selalu
wanti-wanti terutama untuk jalur SNBP ketika anak-anak dapat lulus di SNBP, maka kami mengeluarkan syarat harus diambil. Kenapa kalau tidak diambil maka sekolah yang akan kena blacklist sehingga nanti di lulusan berikutnya akan bermasalah. Kemudian jejak rekamnya juga dilihat dari bagaimana alumni kita di sana Bapak Ibu ya, apakah prestasinya baik, apakah bikin masalah ketika dia kuliah ya, apakah suka demo misalkan ya sehingga jadi catatan dari pihak universitas. Nah, ini menentukan Bapak Ibu. Nanti mereka punya punya catatan, oh berarti sekolah ini nggak usah diterima lagi, misalkan begitu ya. Karena alumninya ternyata tidak sebaik seperti yang diharapkan. Nah, ini juga menentukan apakah anak-anak kita diterima atau tidak ya. Mereka akan melihat rekam jejaknya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu sebenarnya masih menjadi bahasan bagi kami di sekolah yaitu memperhitungkan lintas jurusan. Sebenarnya lintas jurusan ini lebih dikenal ketika menggunakan K13. Karena K13 itu jelas ada IPA dan IPS dan program ini berlaku secara nasional di seluruh penjuru Indonesia. Sehingga jelas ada lintas jurusan. Namun di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, hampir semua rata-rata sekolah sudah kurikulum Merdeka. Kalau kami ini tahun ketiga ya, tapi lulusan tahun pertama yang kurikulum Merdeka. Nah, apakah lintas jurusan ini berlaku? Kenapa? Karena Bapak Ibu SMALT GM itu menerapkan konsep kelas dengan cita-cita. Misalkan ada kelas kesehatan, kelas teknik, sehingga anak yang dipelajari adalah mata pelajaran yang linear dengan cita-citanya. Namun sekolah lain belum tentu seperti itu Bapak Ibu ya, karena prinsipnya siswa boleh memilih sebenarnya. Hanya saja di SMALT GM dibantu anak-anak itu supaya fokus dengan cita-citanya sehingga disesuaikan kelas-kelas berkonsep sesuai dengan cita-citanya. Nah, maka Bapak Ibu lintas jurusan ini masih rancu untuk kurikulum Merdeka. Apakah berlaku kurikulum Merdeka? Namun Bapak Ibu kita seperti saya sampaikan tadi tetap saja memberikan usaha yang maksimal ya Bapak Ibu ya. Mari kita berpikir bahwa lintas jurusan itu tetap ada di kurikulum Merdeka. Apalagi anak Bapak Ibu sudah bersekolah di SMLTGM dengan konsep kelasnya dengan cita-citanya. Ini sudah kami pahamkan kepada Bapak Ibu sebenarnya dari kelas 10 silahkan dipilih cita-citanya gitu ya sehingga yang dipelajari yang linear dengan cita-citanya. Dan kalaupun lintas jurusan itu berlaku untuk kurikulum Merdeka seperti yang saya sampaikan maka sudah tepat Bapak Ibu ya apa yang kami sampaikan dari awal. Nah, artinya Bapak Ibu dalam memilih jurusan silahkan juga dipertimbangkan untuk lintas jurusan. Apakah lintas jurusan bisa? Sebenarnya bisa, tapi ada konsekuensi yang harus diterima ketika si anak itu lintas jurusan ya. Contoh misalkan saya ambil yang umum saja. Contoh misalkan kelas kesehatan. Kelas kesehatan ini mapel utamanya adalah biologi, kimia ya. Mapel utamanya dan cita-cita yang relevan adalah kedokteran ataupun pertanian, farmasi, seperti itu ya. Namun kalau ada siswa yang ternyata berubah pikiran, ternyata dia tidak menemukan jati dirinya sebagai seorang dokter misalkan atau yang lainnya, mau berubah profesi ya, misalkan yang kami temui ada yang mau kuliah di aktuaria ya. Nah, itu berarti sudah bisa terhitung sudah mulai berpindah orientasi Bapak Ibu. Kalau di jalur UTBK nggak masalah karena UTBK itu seleksinya umum mata pelajaran alat ujinya yaitu literasi, numerasi dan pengetahuan umum ya. Tapi kalau di SNBP mereka tetap berpatukan di nilai rapot. Maka yang seperti yang saya sampaikan tadi atau misalkan dari kelas kesehatan tapi ternyata mau pindah ya ke teknik misalkan. Nah ya teknik tapi nggak di kesehatan tidak ada pelajaran fisika. Sedangkan untuk teknik, misalkan jurusan teknik kan otomatis kalau kita berpikir secara logika saja, Bapak Ibu pihak universitas pasti mau melihatnya ini benar nggak mampu di teknik. Dilihatnya dari mana? Ya tentu dilihat dari nilai fisikanya gitu. Dan ketika tidak ada, maka bisa jadi anak ini sudah terhitung lintas jurusan. Maka konsekuensinya apa Bapak Ibu? Konsekuensinya mungkin akan ada orang lain yang dipilih yang sudah sesuai dengan harapan mereka ya seleksinya jauh lebih mudah dibandingkan anak-anak yang lintas jurusan atau bisa jadi ada tidak istilahnya itu konversi ya Bapak Ibu ya nilai fisikanya nanti dilihat dengan mata pelajaran lain yang relevan dengan fisika namun prinsip dari konversi itu
akan ada pengurangan nilai. Itu yang kami ketahui Bapak Ibu ya, yang kamu ketahui ketika ada proses konversi. Maka Bapak Ibu silahkan berhati-hati kepada anak-anak yang ikut jalur SNBP tapi terhitung lintas jurusan. Seperti yang saya sampaikan tadi, wajar saja ketika pihak universitas itu mau nerima si anak, dia mau lihat dulu nih ya, apakah dia pantas atau enggak. Dan sesuai dengan mapel yang akan ditujunya. Nah, seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya mengenai lintas jurusan. Ya harapan kami Bapak Ibu nanti memilih jurusan yang memang bisa diperjuangkan anak-anak sesuai dengan mapel yang ada. Ya, teknik-tekniknya gitu, berarti ekonominya, sosialnya pun begitu dengan kelas kesehatan. Berikutnya Bapak Ibu menggunakan kriteria seleksi nasional dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN secara adil, akuntabel dan transparan ya. Jadi masing-masing PTN itu punya ramuannya sendiri Bapak Ibu dalam menerima mahasiswa baru. Tidak sama antara satu dengan yang lain dan ini menjadi hak mereka untuk menentukan bagaimana penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNBP dan itu yang kita tidak ketahui. Makanya ikhtiarnya Bapak Ibu dimaksimalkan, nanti setelah ikhtiar maksimal silahkan bertawakal ya, karena selebihnya semuanya keputusannya tentu kita tidak bisa campur tangan ya Bapak Ibu. Nah berikutnya Bapak Ibu, seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Siswa pendaftar diseleksi berdasarkan urutan pilihan program studi. Kemudian yang kedua, jika tidak lulus seleksi pada prodi pertama, maka akan diikutkan pada seleksi kedua. Jadi kalau misalkan cuma pilih satu prodi, ya itulah berarti yang akan diperjuangkan oleh si anak. Namun kalau misalkan pilih dua prodi, maka yang akan diproses terlebih dahulu adalah pilihan pertamanya. Kalau tidak lulus, maka akan dicoba yang pilihan keduanya di universitas yang berbeda. Walaupun Bapak Ibu ya ada statement yang menyatakan bahwa tidak pernah ada program studi yang mau diduakan gitu ya. Biasanya mereka selalu memilih yang pertama, pilihan pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu ya, tidak selalu begitu kejadiannya. Ada saja anak-anak yang pilih kedua tapi dia lulus. Maka silahkan saja Bapak Ibu dimaksimalkan ikhtiarnya. Mau dua prodi boleh, artinya dua prodi yang Bapak Ibu pilih, kalau memang mau pilih dua, benar-benar yang akan Bapak Ibu pertanggungjawabkan anaknya ketika keterima di satu ataupun di dua. Ya, jadi bukan hanya coba-coba seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu tahapan dari pelaksanaan SNBP. Pengumuman kuota ini sudah dari bulan Desember. Sekarang kita sudah di pemeringkatan siswa, Bapak Ibu ya. Sudah di pemeringkatan siswa, namun belum ke pengisian PDSS. Nah, pengisian PDSS ini nanti sampai tanggal 31 dan kami tidak bisa lanjut Bapak Ibu finalisasi sebelum mendapatkan data fix ke 32 siswa yang akan kami entry di PDSS untuk bisa difinalisasi dan lanjut ke pengisian nilai raport Bapak Ibu. Makanya kami belum mengentry nilai karena masih menunggu Bapak Ibu tanda tangan untuk surat pernyataannya bersedia menerima. Buktinya hari ini kami menerima satu siswa yang menyatakan mundur dari siswa eligible ya. Artinya kalau sudah fix betul 32 ini sampai nggak ada yang mundur-mundur ya, baru nanti kami akan melakukan finalisasi. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui dan mohon kerjasamanya. Waktu kami tidak banyak, Bapak Ibu hanya sampai tinggal 31 dan pengalamannya Bapak Ibu dalam berjuang di SNBP ini kaitan sama server Bapak Ibu ya yang diakses oleh seluruh sekolah yang ada di penjuru Nusantara. Iya, kalau misalkan kayak di SML TGM tuh kontrolnya di guru BK. Jadi yang mengakses portal itu hanya guru BK. Gimana kalau sekolah lain Bapak Ibu ada yang minta siswanya sendiri gitu ya, ngentri data, ngentri nilai, ada yang begitu Bapak Ibu. Jadi siswanya yang disuruh. Bayangin kalau misalkan satu siswa ada ratusan. Berarti kan makin banyak gitu ya yang bikin servernya sering down, kemudian error dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu menghindari hal tersebut, kami lebih memilih bekerja di awal-awal karena kalau di ujung-ujung itu biasanya banyak errornya. Dan akibatnya nanti fatal ke sekolah kalau misalkan gagal finalisasi ataupun pengisian data yang lain-lainnya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, seperti yang disampaikan di surat pengumuman, kami mulai membagikan angket
walaupun di surat itu ada angketnya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu isi sehingga kami menunggu besok Bapak Ibu sudah bisa diserahkan keputusannya, dan mohon nanti orang tua yang menandatangani di atas materai sehingga ada kepastian dari kami yang benar-benar nyata bahwa anak Bapak Ibu akan ikut seleksi ya. Dan insya Allah mulai Jumat kami akan mulai bekerja melakukan finalisasi dan pengisian entry data karena di minggu terakhir itu ada hari libur ya Bapak Ibu ya, itu pun mengganggu proses aktivitas guru BK dalam menyelesaikan finalisasi data. Berikutnya nanti ada registrasi akun SNBP, ini sudah mulai dikerjakan oleh guru BK, dan pendaftaran SNBP nanti guru BK, siswa hanya mengumpulkan data-data yang diminta, tetap nanti ada validasi dari siswa supaya apa yang di-entry oleh guru BK tidak salah. Ini timeline lebih jelasnya Bapak Ibu, kita berada di nomor 3 masih ada di nomor 3. Rencananya hari Jumat sudah mulai di nomor 4. Kemudian lepas tanggal 31 nanti baru mengentry jurusan yang akan dipilih, kemudian prestasi dan lain sebagainya. Sampai selesai kita tunggu Bapak Ibu lumayan lama di bulan Maret pengumuman apakah anak Bapak Ibu diterima atau tidak ya. Nah, ini Bapak Ibu ada informasi KIP kuliah bagi Bapak Ibu yang membutuhkan tidak menutup kemungkinan di SMLTGM tetap aja ada anak-anak yang didaftarkan di KIP kuliah. Tentunya nanti Bapak Ibu KIP kuliah ini akan bermanfaat ya, tidak hanya jalur SNBP tapi UTBK juga, dengan catatan bahwa PTN yang akan memproses KIP kuliah membantu anak-anak bisa kuliah ya dengan bantuan dari pemerintah, tentunya yang terdaftar di Kemendikbudristek, Kemendikti-Saintek gitu ya Bapak Ibu ya. Informasinya ada di sana. Nanti slide-nya akan kami bagikan sehingga Bapak Ibu bisa lebih mengeksplornya. Oke, berikutnya, nah ini Bapak Ibu informasi SNBP-nya cukup sampai di situ. Selanjutnya yang akan kami sampaikan adalah informasi terkait informasi dari sekolah ya Bapak Ibu ya. Ini ada di surat pengumuman. Jadi siswa yang 32 tadi ini secara nyata sudah kami nyatakan dia bisa mengikuti seleksi. Tentunya harus mengisi surat pernyataan yang akan kami bagikan, sudah dibagikan ke siswa atau Bapak Ibu bisa unduh ya. Kemudian mengumpulkan paling lambat, ini yang saya sampaikan tadi, besok Bapak Ibu, mohon maaf memang deadline-nya pendek karena waktu yang tersedia juga tidak banyak ya. Besok hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sampai jam 16 lah ya, 16.00 gitu ya. Kalau tertinggal masih bisa diantar gitu ya ke sekolah karena Jumatnya kami sudah mulai akan bekerja. Nah, ini Bapak Ibu catatan pentingnya, apabila Bapak Ibu tidak mengumpulkan persurat pernyataan pada hari Kamis ya besok, maka kami menyatakan bahwa Bapak Ibu menggugurkan diri ya, tidak akan ikut seleksi, dan kami akan mencari pengganti. Kami akan mencari pengganti. Tahun lalu ada Bapak Ibu 1 orang mundur ya, dan ini luar biasa sekali. Siswa ini mundur karena dia mau pilih UI ya. Jurusan apa Miss Dona? Rafli? Ya mau pilih UI ya. Tapi dia merasa tidak akan lolos di SNBP karena ini anak baru menyalanya di kelas 3, kelas 12. Di kelas 10, 11 dia cuma pinter aja di kelas tapi tidak punya prestasi. Sehingga dia menyatakan diri, saya nggak akan mampu nih lulus di SNBP dan tidak akan merugikan sekolah gitu ya. Buang-buang jatah, nilainya ketinggian tapi nggak punya modal. Maka dia berikan jatah itu kepada orang lain sehingga kami naikkan ya, ada yang dinaikkan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu ya, dengan perjuangan kerasnya dia lolos di UTBK masuk UI. Nah, ini Bapak Ibu ya, tiap tahun selalu ada yang begitu. Jadi kami selalu hati-hati, dan tahun ini pun sudah ada ya yang mengundurkan diri. Nah, masih ada 31 orang lagi Bapak Ibu dari 32 di awal yang akan kami pastikan ya apakah ikut bergabung di jalur ini atau tidak. Mungkin ada pemikiran lain dari Bapak Ibu
ya seperti yang saya ceritakan tadi, contohnya Ananda Rafli gitu ya, atau punya rencana-rencana lain gitu ya, sehingga tidak akan mengambil misalkan mau kuliah ke luar negeri. Nah ini kami tunggu Bapak Ibu sampai besok. Nah, siswa yang mengikuti seleksi maka harus mengambil jurusan yang diterima di universitas yang dituju. Jadi maksudnya gini, kalau Bapak Ibu ikut seleksi SNBP, kemudian ternyata dinyatakan diterima, maka Bapak Ibu ya mungkin berlaku di semua sekolah, eh, jatah yang Bapak Ibu dapatkan itu harus diambil. Kenapa? Karena akan merugikan sekolah seperti yang saya sampaikan tadi, akan di blacklist sekolahnya Bapak Ibu. Bayangkan pihak universitas itu berarti di prank Bapak Ibu ya istilahnya ya. Mereka sudah susah payah gitu ya mengadakan seleksi, kemudian sudah ada yang diterima, kemudian nggak diambil. Jadi wajar-wajar aja kalau misalkan pihak universitas itu merasa keberatan sehingga kemudian memberikan sanksi. Nah, sanksi yang diberikan itu kemana? Yang ke sekolah, nggak mungkin ke misalkan ke individunya. Yang pasti kena getahnya pasti adalah sekolah. Dampaknya adalah ke adik-adiknya. Maka dari itu untuk semua yang hadir, Bapak Ibu orang tua maupun siswa yang ada di sini, silakan dipikirkan baik-baik. Saya yakin dan percaya dan kami juga namanya apa namanya berbahagia ya kalau misalkan satu anak itu lulus di sini, lulus di sini, lulus sini, berarti ini menunjukkan siswa yang kompeten gitu ya. Dan kami juga tidak akan menghalangi ya anak-anak itu mencoba berbagai cara. Ada jalur ini, ada jalur ini, pintu sana, pintu sini ya silahkan karena kita nggak tahu nanti masa depan anak itu ada di mana. Namun yang kami harapkan adalah kebijaksanaan orang tua ya dan siswa supaya tidak meribukan sekolah. Sehingga kalaupun ke SNBP khusus jalur SNBP kalau yang lain nggak apa-apa Bapak Ibu ya boleh-boleh saja misalkan terima di sana di sini walaupun sekarang itu sudah mulai ketat ketika ikut UTBK maka jalur lain dikunci kecuali swasta gitu ya yang terlink dengan mereka itu dikunci misalkan siswa yang ikut SNBP kalau keterima dia nggak bisa ya misalnya dia dia nggak bisa jalur UTBK kan. Dia nggak bisa ikut tes sebenarnya, tapi tetap aja nanti kan bisa jadi kedinasan yang menjadi penghalang, ya, yang masih menjadi apa iming-iming mau coba kedinasan lah, mau luar negeri lah, bahkan ada yang mau swasta lah gitu. Padahal sudah keterima di SNBP. Nah ini Bapak Ibu yang kami tidak harapkan, mohon kebijaksanaannya sehingga nama sekolah tetap baik di mata universitas dan peluang untuk anak-anak yang selanjutnya tetap terbuka lebar. Tentunya kalau misalkan alumninya bagus, sekolahnya bagus, maka Bapak Ibu eh, perjalanan anak juga nanti di kuliah juga akan lancar-lancar saja. Nah, ini Bapak Ibu setidaknya sanksi yang kami berikan ketika terjadi pelanggaran eh, anak lulus jalur SNBP tapi tidak diambil. Tidak, yang pertama tidak menerima SKL surat keterangan lulus ya pada tahun pelajaran 2024-2005 ini sudah pasti surat keterangan lulus biasanya dipakai untuk mendaftar di mana-mana. Dan ini ijazahnya kami tahan 2 tahun dan ada peraturan tambahan, sanksi tambahan, yaitu bersedia menerima apapun dampak yang didapatkan dari sebagai imbas dari sanksi yang diberikan oleh pihak fakultas. Jadi kami belum tahu nih ya sejauh apa dampak yang diberikan oleh pihak fakultas dan itu nanti tetap akan ada dampaknya bagi siswa yang menolak ya, yang tidak mengambil. Nah, ini Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan poin ini. Sebenarnya pertemuan ini intinya adalah lebih kepada komitmen kita bersama, karena perjalanan anak Bapak Ibu bisa sampai di sini tentunya tidak lepas dari perjuangan Bapak Ibu guru ya, yang senantiasa membimbing, eh, mengarahkan anak-anak ya sampai bisa ada di sekarang maka ketika pun Bapak Ibu dinyatakan anaknya eligible ya ini anggaplah ini hak Bapak Ibu tapi tentunya hak yang Bapak Ibu terima itu tidak lepas dari kerja keras orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu semua. Terakhir Bapak Ibu nah ini surat pernyataan ya yang kami tunggu besok di situ ada nama Bapak Ibu, orang tua dari siapa, kelas, dan HP orang tua. Silakan nanti diisikan di kolom itu nama siswanya, NIK, NSN, dan silakan diisikan jurusannya, prodi apa, fakultas mana, dan universitas mana yang akan Bapak Ibu ambil anak-anaknya. Boleh satu, boleh dua. Dengan catatan tadi, kalau satu boleh dimanapun, sedangkan kalau dua berarti satunya harus Unsri, atau Polsri, ataupun WIN. Ya, seperti itu. Dan di situ ada keterangan Bapak Ibu sanksi yang akan Bapak Ibu dapatkan, anak-anak dapatkan ketika
nanti Bapak Ibu dinyatakan lulus tapi tidak diambil. Dan yang terpenting Bapak Ibu ada materai yang harus dibubuhkan di sana dan ditandatangani oleh Bapak Ibu sebagai bentuk komitmen ya dan menjadi penguat bagi kami bahwa kami akan melanjutkan proses seleksi bagi anak Bapak Ibu yang sudah kami nyatakan sebagai siswa eligible. Nah, itu barangkali Bapak Ibu sekelumit yang yang sudah kami sampaikan sebagai informasi di awal. Tentunya seperti yang saya sampaikan ke anak-anak, perjalanannya masih panjang dan lama, penuh suka dan duka, jatuh bangun, ya, menghadapi server dan lain sebagainya. Butuh support dari orang tua, kemudian eh, eh, visi yang sama dalam menentukan masa depan anak-anak sehingga tidak menjadi permasalahan tambahan selain dari masalah yang sudah ada ya, tantangan yang sudah ada dalam menyelesaikan seleksi ini. Itu barangkali Bapak Ibu informasi dari saya mewakili pihak sekolah sebagai Bu, kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun yang masih mengganjal, boleh nanti ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, akan jawab. Kalau enggak, berarti nanti bisa jadi guru BK yang menjawab. Mohon maaf untuk semua kesalahan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Miss Muntas yang telah paparan pada kegiatan Zoom hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu yang bertanya, dipersilahkan bisa lewat kolom chat atau bertanya langsung dengan menggunakan emoticon. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya? Bisa bertanya secara langsung atau mengirim pertanyaannya lewat kolom chat. Ini kayaknya nanya ada SMS. Baik, kepada wali Bapak Juliana. Pertanyaan ini dari Bapak Juliana Tambunan. Untuk KIP kuliah tadi mohon dijelaskan kembali, Miss. Menjawab pertanyaan. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menyampaikan informasi mengenai KIP kuliah yang ditanyakan oleh Ibu Juliana. Jadi Ibu, KIP kuliah itu memang diperuntukkan siswa kelas 12 ya. Namun ada persyaratan tertentu untuk bisa didaftarkan. Yang utama itu adalah jumlah penghasilan orang tua per bulan jika dibagi dengan jumlah anggota keluarga itu tidak lebih dari 650.000 per orang. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Itu penghasilan yang di awal dulu ya, bisa diukur seperti itu. Jadi kalau misalkan penghasilan Bapak Ibu ketika dilihat sama panitia KIP kuliahnya itu tidak memenuhi syarat atau lebih dari 650.000 per orang, dia kan lihat kakak Bapak Ibu ya, jumlah anggota keluarga di kakak, maka itu pun tidak bisa diteruskan seperti itu karena dianggap masih mampu menguliahkan anak seperti itu. Memang kalau setiap tahun kami ada mendaftarkan anak untuk kuliah dengan jalur KIP, namun memang kami cari tahu
apa penyebabnya, dan ada beberapa faktor yang memang menjadi pertimbangan kami sekolah seperti itu. Dan ada yang disetujui, namun memang lebih akan besar peluangnya lulus KIP kuliah apabila dia sudah lolos terlebih dahulu SNBP-nya. Jadi Bapak Ibu, KIP kuliah itu apabila dia lulus di SNBP, maka KIP kuliahnya baru nyusul apakah disetujui atau tidak seperti itu. Tapi kalau misalkan dia belum lulus di SNBP, maka KIP kuliahnya juga belum bisa diluluskan seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, infonya apakah sudah jelas? Baik, Bapak Ibu, apakah sudah jelas untuk info KIP kuliah? Ya, sudah jelas ya saya rasa ya. Baik, ada lagi nih pertanyaan dari Bapak Rahmat Hidayat. Izin bertanya, apakah pilihan jurusan ke-1 dan jurusan kedua boleh dalam satu universitas? Baik, kepada Miss Dona dipersilakan untuk menjawab. Baik, sekalian sama Bapak Rahmat ya Bapak Ibu ya, apakah pilihan jurusan 1 dan 2 boleh dalam satu universitas? Boleh. Namun nggak boleh di universitas yang di luar Sumsel. Bisanya kalau di universitas yang di dalam Sumsel semua, kalau dua-duanya. Jadi kalau yang mau dua-duanya dalam satu universitas itu hanya bisa di Unsri. Kalau dua-duanya di UI semua tidak bisa. Seperti itu. Tapi kalau misalkan satu di UI dan yang kedua di Unsri bisa. Tapi kalau dua-duanya di UI tidak bisa. Kalau dua-duanya di Unsri bisa, dua-duanya di Polsri bisa, dua-duanya di UIN bisa. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Miss Dona. Bagaimana Bapak Rahmat Hidayat? Apakah sudah cukup jelas? Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Untuk memperbesar kemungkinan anak-anak lolos dalam pilihannya, apakah ada informasi pemeringkatan jurusan dalam satu fakultas? Misal, jurusan teknik Unsri, mana nilai yang lebih tinggi antara teknik tambang dan teknik elektro, atau antara teknik elektro dan teknik sipil? Dipersilakan kepada Miss Dona untuk menjawab pertanyaannya kembali. Baik, buat Ibu Fitri, mengenai informasi pemeringkatan jurusan dalam satu fakultas, sejauh ini jika yang bisa kami akses sebagai guru BK itu sebenarnya bukan pemeringkatan jurusannya ya Ibu, tapi jumlah peminat setiap tahun. Jadi di SNBP itu kan ada data prodinya itu setiap tahun berapa peminatnya di SNBP. Nah, di situ kita bisa ngukur dari tiap tahun ya. Misalkan nih di tahun 2024 pemilih untuk teknik tambangnya tuh lebih banyak daripada teknik sipilnya seperti itu. Nah, tapi itu tadi balik-balik lagi ke setiap tahunnya Bapak Ibu. Karena memang jumlah peminat setiap tahun itu kan berbeda-beda. Nah, kalau yang bisa kami akses sebagai guru BK hanya itu. Memang hanya jumlah pemilih dan persentase kemungkinan diluluskannya seperti itu. Dan beda-beda setiap program studi. Bisa jadi ketetapan kelulusannya di teknik tambang pada 2024 5% misal gitu. Sedangkan misalkan kalau teknik kimia karena peminatnya lebih sedikit, di tahun 2024 bisa aja 13%. Nah, jadi kalau misalkan Ibu mau lihat yang ini nanti ya datanya, nanti bisa diakses, semuanya bisa mengakses termasuk siswa dan orang tua, tapi belum saat ini. Saat ini masih recovery kayaknya websitenya tadi saya udah lihat, tapi nanti bisa dilihat mungkin Februari udah bisa dilihat data untuk pemilih setiap tahunnya tadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Dona. Kepada Ibu Fitri, apakah sudah jelas?
tersebut mau kuliah kedinasan, apakah masih bisa sedangkan dia lulus di SNBP? Bagaimana solusinya agar sekolah tidak blacklist karena pendaftaran kedinasan dan universitas terkadang tidak sama waktunya? Oke, Baik, kepada Miss Muntas, dipersilakan. baik. Langsung aja dengan yang bawah. Ada lagi pertanyaan, nanti jawabannya langsung saja ya. Izin bertanya, Miss, kalau misalnya ada siswa dengan urutan eligible atas bawah dengan pilihan universitas dan fakultas yang sama, apakah salah satunya harus merubah pilihan atau tidak ada masalah? Kepada Miss Muntas, dipersilahkan. Oke, baik. Untuk Ibu Darwati ya, orang tua Sendava, ini ada dua nih nyambung lagi. Oh, itu buat Ibu Daria nih. Baik ya, Ibu Darwati dulu ya. Jika kemudian nanti mau kuliah kedinasan seperti apa ya? Ini Bapak Ibu salah satu problemanya yang memang sering ditemui anak-anak ketika di akhir jenjang untuk masuk ke dunia perkuliahannya, Bapak Ibu ya. Eh, Kalau berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, supaya sekolah tidak kena blacklist, itu biasanya anak-anak diminta registrasi di SNBP. Namun itu yang lalu Bapak Ibu ya, untuk yang sekarang belum tahu. Karena apa ya, kita itu tidak semudah yang dibayangkan untuk dapat informasi yang gamblang. Ya, ini pernah sampai menghadap tuh ya ke unji Bapak sekolah beserta jajaran pimpinan karena kami tahu ada anak yang nggak ngambil eh, jatahnya dan itu sudah berbulan-bulan gitu ya dia yang kami tahu dia ambil tapi ternyata ditinggalkan di tengah jalan dan itu pun cukup merepotkan karena kami harus menghadap ke pihak universitas minta maaf gitu kan ya sampai jangan di blacklist gitu ya seperti itu dari bagian dari universitas terhadap kursi-kursi yang ditinggalkan Bapak Ibu. Mungkin ketika kami minta siswa untuk registrasi membayar bisa jadi mengobati luka hati pihak universitas Bapak Ibu ya, ya dibayar gitu kan ya. Namanya ewu pakewunya gitu ya, ada adabnya karena sudah meninggalkan jatahnya. Namun seberapa dalam lukanya bisa terobati itu yang kami belum bisa takar, Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya gimana caranya supaya misalkan tidak di blacklist, ya melakukan apa yang bisa dilakukan seperti registrasi, tidak cuma ditinggalkan begitu saja. Berarti nanti Bapak Ibu bersedia tetap ikut wawancara, kemudian nanti ada apa namanya konsekuensi uang awal yang harus dibayar gitu ya, di awal semester. Jadi anggap saja kuliah satu semesternya dibayarkan seperti itu. Namun itu yang berlaku selama ini Bapak Ibu ya. Kami tidak tahu untuk ke depannya seperti apa karena pihak universitas itu tiap tahun selalu meningkatkan ketetatannya. Karena yang kami tahu mereka benar-benar dirugikan ketika ada kelas-kelas bangku-bangku kosong seperti itu. Paling kan mereka bisa menutupinya di jalur mandiri gitu kan ya. Kalau misalkan SMB kosong, UTBK, kemudian nanti dilengkapi di jalur mandiri. Namun kedinasan kan macam-macam Bapak Ibu ya, tidak bisa dipatok misalkan bukanya di jalur ini. Ada yang sudah di awal-awal semester tahun pelajaran baru baru pengumuman gitu kan, sedangkan jalur seleksi sudah selesai semua. Tahu-tahu ditinggalkan, pada sudah sempat kuliah berapa hari, berapa bulan. Nah, itu Bapak Ibu yang kami tidak bisa takar bahwa solusinya ini, seperti itu ya. Hanya bisa yaitu tadi dimaksimalkan saja. Namun saran kami Bapak Ibu silahkan apa namanya dipikirkan matang-matang eh, menerima ketika SNBP diambil dan lulus ya berarti berpikirnya bahwa inilah takdir yang harus dijalani gitu ya. Kemudian mengubur cita-citanya itu tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi seperti itu. Eh, Kalau nggak salah apa ya Miss Dona ini satu kekesalan saya boleh sampai begitu kekesalan universitas itu terhadap anak-anak yang sering ninggalin bangku kuliah gitu ya. Jadi andai kan gini ada si A
Padahal ikut UTBK nih, bukan SNBP Bapak Ibu. UTBK dia lolos gitu, ya dia lolos. Banyak sekali sering terjadi, Bapak Ibu, jangankan ngomongin orang lain, anak IGM tuh banyak yang begitu. Tahun ini dia kuliah di Fakultas A, tahun depan dia pindah universitas, Bapak Ibu, ya, pindah lain, ikut UTBK lagi gitu. Sama-sama universitas terkenal ya, sama-sama gitu. Nah, ini kan merugikan karena yang harusnya jatahnya itu sampai 4 semester ataupun 3 tahun si anak ini kuliah, atau kemudian ada bangku kosong. Universitas itu kan tidak seperti anak SMA, Bapak. Nah, kemudian ada yang daftar terima gitu kan ya. Jadi kalau berbicara cash flow, maka ketika anak kuliah itu berhenti, pindah ke tempat lain, maka tetap dia punya kerugian yang besar karena tidak bisa digantikan. Jarang sekali anak kuliah itu pindah. Yang ada dia mendaftar dari awal. Jadi kalau masuk kuliah yang lain dia daftar lagi dari awal, maka bangku yang ditinggalkan ya kosong sampai sampai kapanpun dia akan kosong sampai angkatan itu berakhir. Nah, itu Bapak Ibu yang kami tidak bisa takar sejauh mana kekesalan pihak universitas terhadap ulah mahasiswa yang meninggalkan bangku-bangkunya. Jadi maka itu dari Bapak Ibu dari tahun lalu ada aturan kalau dia ikut UTBK lulus maka dia tidak bisa ikut UTBK di tempat lain manapun di tahun berikutnya. Jadi dia sudah satu pintu ya. Jadi kalau mau daftar nggak bisa lagi karena dia sudah terdaftar di UTBK yang berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang bisa saya gambarkan kepada Bapak Ibu adalah seberapa besar dampak yang diakibatkan untuk universitas ketika bangku-bangku kosong itu ditinggalkan untuk jalur apapun. Ya, maka kami tetap Bapak Ibu menghimbau kepada Bapak Ibu dan mengubur apa namanya cita-citanya di tempat yang lain gitu. Atau kalau enggak ya tinggalkan SNBP-nya dan boleh bersaing di UTBK ataupun di SNBP seperti itu. Eh, Lanjut ke yang berikutnya ya. Tadi saya langsung aja jawab yang berikutnya. Kalau misalnya ada siswa dengan urutan eligible atas bawah dengan pilihan universitas yang fakultas yang sama. Apakah salah satunya harus merubah pilihan atau tidak ada masalah? Nah, ini Bapak Ibu, kami nanti akan mengadakan pendampingan kepada siswa setelah kami dapat data fakultas atau prodi apa yang akan mereka pilih. Biasanya kami nanti akan dapat gambaran nih, oh ternyata saingannya antar kelas, antar sekolah aja udah mulai ketat. Biasanya nanti guru BK akan mulai ngasih arahan ini, ya ngasih pencerahan terutama yang untuk urutannya bawah. Kenapa enggak jurusan yang sama tapi beda fakultas, beda universitas, ada yang di Jambi misalkan ya, ada yang di Lampung, ada yang di Unsri gitu. Nah, kemudian keputusannya ya tetap kembali kepada Bapak Ibu sebagai orang tua karena kami juga tidak bisa memaksakan anak-anak itu harus kuliah di luar kota, bisa jadi tidak Bapak Ibu izinkan atau finansialnya tidak mendukung ya. Kami hanya bisa memberi saran Bapak Ibu ya kepada Bapak Ibu. Harapannya ya seperti itu ya. Harusnya sih kalau misalkan berpikir strategi ya, maka kalau sudah ada yang pasti lulus ya kita berarti kan akan buang buang jatah aja ya, masih daftar di situ. Apalagi misalkan eh, yang daftarnya banyak, ada 5 orang, sedangkan kuotanya cuma satu, seperti itu ya. Yang lainnya kan pasti sia-sia. Kenapa kalau memang ada cita-cita lain, kenapa nggak coba pindah yang lain gitu ya, atau di tempat yang lain. Nah, seperti itu. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, kami hanya bisa memberi saran. Harapannya memang seperti itu. Kalau memang sudah tahu ini tidak akan lulus, ya kenapa tidak coba cari yang lain? Ya, mengeksplor apa namanya eh, berharap anak-anak ini harus begini karena nanti yang akan ngejalaninnya kan mereka harus persetujuan mereka kalau misalkan diarahkan ke sini karena nanti khawatir juga kalau kita paksakan pindah sana pindah sini tidak sesuai harapan nanti merekanya juga nggak lempeng ngejalanin ketika kuliahnya seperti itu Bapak Ibu ya itu barangkali Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Miss Muntas. Ada lagi ini pertanyaan dari Ibu Daryani, orang tua Kalisha Amelia.
Berdasarkan pengalaman, berapa persentase kemungkinan anak-anak kita lulus seleksi SNBP? Tahun lalu, langsung saya jawab aja Bapak Ibu ya, tahun lalu 38. 38,2% Bapak Ibu. Jadi dari 30-an orang ya. Dari 30-an orang, 14 orang keterima gitu. Ada pernah nyampe 40% ya. Jadi angkanya itu 40, Bapak Ibu mencapai 50% atau paruhnya. Seperti itu untuk persentasenya. Makanya anak-anak Bapak Ibu tetap ya walaupun dia masuk eligible, tetap hari-harinya latihan soal ya, bersiap di jalur tulis seperti itu. Dan bisa juga mengirimkan pertanyaan lewat obrolan atau chat yang tersedia di Zoom meeting kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, boleh saya menambahkan untuk Bapak Ibu semua di sini karena memang besok sudah pengumpulan angket penjurusan dan kami memang meminta tolong untuk cepat, maka untuk jurusan yang akan dituliskan sebenarnya itu belum akan di-entry saat ini, Bapak Ibu ya. Jadi itu kan akan di-entry di bulan depan. Namun memang kami harus ada surat pernyataan itu bahwa sah memang akan mengumumkan. Namun sebelum kami mengedit pada tanggal 4 Februari nanti. Jadi maksud kami kalau misalkan Bapak Ibu dan anak masih ragu-ragu dalam jurusannya karena terkendala besok sudah dikumpul, maka sebenarnya jurusan itu masih bisa diganti nantinya. Tapi ya besok Bapak Ibu harus mengumpulkan yang kira-kira sudah 70% dulu. 80% fix seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu mengulur-ngulur waktu, misal besok belum dikumpul gitu. Karena kalau besok belum dikumpul, kami belum bisa mengentrikan nama anak Bapak Ibu di sistemnya. Jadi kalau belum di entry Tanda yes or no. Nah, seperti itu ya. Kami butuh kepastian eh, untuk Bapak Ibu lanjut atau tidak, maka mohon ya kan ya, ada pemikiran ulang. Kalau mau berubah, nanti ada waktu untuk kami memberikan kesempatan berubah untuk jurusannya. Angketnya akan kami perbaharui, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan tanda tangan ulang lagi di atas materai untuk yang pembaharuannya. Jadi benar yang disampaikan untuk jangan jadi maksudnya jadi maksudnya karena belum ngumpul Miss, karena belum fix ini, belum tahu, masih harus nah, gurunya harus bergerak cepat seperti itu. Itu kali Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Miss Dona dan Miss Mumtaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang ingin bertanya, bisa bertanya secara langsung atau mengirimkan pertanyaan di obrolan chat. Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara Zoom meeting pertemuan siswa eligible. Semoga kedepannya siswa kita dapat diterima di universitas yang diimpikan dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Ada informasi sedikit Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya lagi terkait informasi SNBP, bisa langsung bertanya kepada Miss Dona dan Miss Depi selaku guru BK atau bertemu langsung.
di sekolah untuk konsultasi terkait SNBP ini. Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri acara ini, marilah kita melafalkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nur Rokia selaku pembawa acara kita pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Nak.